Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1901. Kamu bisa mengatakan Qian Hong adalah orang Koreamu, bukankah ini keahlianmu? Li Dong tersenyum. Anda mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah milik Anda, Li Shizhen milik Anda, karakter Tionghoa milik Anda, Konfusius milik Anda, Sisi milik Anda, dan Festival Perahu Naga milik Anda. Semua hal baik adalah milikmu. Kemudian kami juga dapat mengatakan bahwa Qian Hong juga milikmu. Lagi pula, saya tidak ingin uang. Orang Korea Selatan terkenal tidak tahu malu di dunia. Mereka juga telah melamar banyak barang milik China, tetapi mereka telah menemui banyak penolakan, yang bahkan lebih terkenal. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Li Dong adalah pembunuh yang kuat. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Han Zailin langsung berubah. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia mencemooh penelitian para ahli di negaranya sendiri. Dia tahu betul bahwa pengobatan Korea lahir dari pengobatan Tiongkok. Apalagi banyak hal yang dianggap Korea Selatan sebagai miliknya, memang milik China. Namun, hanya dia dan beberapa orang Korea yang tetap sadar. Kebanyakan orang Korea percaya apa yang dikatakan para ahli Korea. Selain itu, mereka percaya bahwa orang-orang Huaxia lah yang telah merampas kehormatan milik mereka. Oleh karena itu, kata-kata Li Dong hanya menamparkan wajahnya dengan telanjang. Ini adalah ejekan berdasarkan fakta. Ejekan semacam ini juga lebih efektif, seperti pisau, menusuk hati mereka dengan ganas. Apa yang dia bicarakan? Kepala delegasi Korea Selatan bertanya dengan suara rendah. Kepala delegasi yang terlihat berusia lebih dari 50 tahun ini memiliki tubuh yang sedikit gemuk dan dipanggil Park Jung-sik. Sejak Li Dong dan Han Zailin berkomunikasi di Huaxia, dia tidak bisa memahami mereka. Dan penerjemah di sampingnya tidak menerjemahkan, jadi dia hanya bisa bertanya pada Han Zailin atas inisiatifnya sendiri. Selain itu, dapat dilihat bahwa meskipun dia adalah kepala resimen, dia sebenarnya memiliki rasa hormat terhadap Han Zailin ini. Alasannya karena kakek Han Jaelin adalah Taisan Beidou dari profesi medis Korea. Selain itu, keterampilan medis Han Jaelin sendiri juga sangat bagus, dan ia dipuji sebagai harapan kebangkitan pengobatan Korea. Dia berkata, mari kita akui bahwa Qian Hong yang pingsan setelah memenangkan uang adalah orang Korea, dan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang kita kuasai. Han Zailin menekan amarah di hatinya dan berbicara dengan tenang. Apakah dia mengatakan itu? Park Zhengzi berkata dengan marah. Han Zailin berbicara dalam bahasa Korea, sehingga banyak pemain mendengarnya. Bagaimana kita orang Korea bisa memiliki sampah seperti itu? Ini benar-benar memalukan. Bab 1902. Yaitu, wakil kepala delegasi dari satu negara memimpin perjudian, tetapi dia pingsan karena bersemangat setelah memenangkan uang. China pasti sangat miskin, kan? Mereka pasti belum pernah melihat uang sebanyak itu. Anak ini benar-benar penuh kebencian, apakah tidak ada seorang pun di China? Anda mengirim orang yang tidak memenuhi syarat ke konferensi. Orang-orang Korea itu berteriak, dan mereka semua marah. Namun, Li Dong tidak mengerti bahasa Korea, jadi dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Apalagi mereka sudah cukup lama berdiri di tengah restoran, dan hampir semua orang yang makan di restoran memperhatikan mereka. Karena dia tidak menderita, Li Dong siap untuk pergi. Berdiri dengan sekelompok orang dengan kesombongan yang kuat dan kemampuan yang lemah, Li Dong merasa sangat malu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menertawakan kami. Han Zailin berkata dengan keras di belakangnya. Apakah kamu sudah membaca koran hari ini? Kamu adalah lelucon terbesar di dunia. Sudah melihatnya. Li Dong berbalik untuk menatapnya. Namun,
Saya yakin Anda akan segera menemukan bahwa pendirian Anda di sini hari ini adalah lelucon terbesar di dunia. Pada saat itu, Anda pasti tidak akan bisa tertawa. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat saja. Han Zailin mencibir. Di matanya, ada ekspresi penghinaan. Kamu akan lihat. Li Dong tampak percaya diri dan percaya diri. Anda ingin obat China kami dikeluarkan dari Eropa. Saya dapat memberitahu Anda bahwa harapan Anda pasti akan gagal. Saya akan menaklukkan Eropa, pengobatan Tiongkok tidak akan menarik diri dari Eropa, dan saya akan memberitahu seluruh dunia bahwa pengobatan Tiongkok kami tidak sebanding dengan pengobatan Korea Anda. Tubuhnya memancarkan kepercayaan diri yang sangat kuat, matanya menyala-nyala, dan nada suaranya tegas. Ini seperti, apa yang dia katakan sudah mapan. Ekspresi Han Zailin kaku. Penerjemah delegasi Korea segera menerjemahkan kata-kata ini. Setelah mendengarkan anggota delegasi Korea lainnya, mereka semua marah. Bahkan ada beberapa orang yang ingin buru-buru melawan Li Dong selama 300 ronde. Hentikan! Han Zailin berteriak tajam. Kedua anggota tim yang baru saja memulai itu langsung berhenti dan menatap Han Zailin dengan ekspresi marah. Wakil komandan, dia menghina kita, haruskah kita melupakannya? Salah satu anggota tim bertanya dengan tidak puas. Han Zailin adalah wakil kepala delegasi Korea Selatan, dan mereka tetap harus menghormatinya. Jadi apa? Apakah kamu masih ingin memukul orang? Han Zailin bertanya balik. Tetapi, bab 1903. Bukan apa-apa, tetapi jika kita ingin membuktikan bahwa keterampilan medis kita lebih kuat daripada pengobatan Tiongkok, maka kita akan membuat prestasi kita dan menunjukkannya kepada dunia daripada marah seperti orang gegabah. Itu yang paling tidak berguna. Han Zailin berteriak dengan tajam. Mendengar hal ini, para anggota delegasi Korea Selatan mengepalkan tinju mereka satu persatu, tetapi harus mengakui bahwa Han Zailin benar. Park Jong-sik, kepala delegasi Korea Selatan, menatap punggung Lee Dong-yuan, mengerutkan kening dan bertanya. Dilin, bukankah ini yang akan terjadi? Mereka awalnya ingin mengejek delegasi medis Huaxia, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka malah diejek oleh pihak lain. Pemimpin, ini restoran hotel. Sekarang perwakilan dari seluruh dunia dan reporter media sedang mengawasi kita. Han Zailin berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah mungkin kita benar-benar harus buru-buru bertarung dengan mereka? Seperti yang dia katakan, ada lekukan di sudut mulutnya, dan dia mencibir. Dia bilang dia ingin menaklukkan Eropa dan mencegah Eropa mengusir obat-obatan Tiongkok, tapi bagaimana ini bisa begitu mudah? Kali ini konferensi dunia tentang pengobatan tradisional diadakan, tujuannya adalah untuk membantu Uni Eropa sepenuhnya menghapus pengobatan Tiongkok. Dengan begitu, pengobatan Korea mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk melangkah ke panggung dunia. Kamu benar. Setelah mendengarkan kata-kata Han Zailin, Park Jong-sik mengangguk, dan kemarahan di hatinya menghilang banyak. Kami hanya menunggu untuk melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Saat ini, mereka sudah berada di genangan air yang bau, dan kami tidak perlu berkonflik dengan mereka. Kalau begitu, kita hanya akan terkontaminasi dengan air kotor dan menjadi tidak dapat dilebur. Kepala kelompok itu benar. Han Zailin memuji sambil tersenyum. Haha. Park Jong-sik menepuk bahu Han Zailin dengan penuh semangat. Dilin, dunia ini akan menjadi panggungmu di masa depan. Orang-orang Cina itu bukan lawanmu. Jadi begitu. Han Zailin mengangguk, matanya penuh tekad. Cita-cita terbesarnya dalam hidup ini adalah membawa pengobatan Korea ke dunia. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa keterampilan medis Korea mereka adalah obat tradisional yang paling otentik. Keterampilan medis Korea mereka jauh dari sebanding dengan pengobatan Tiongkok. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk mencari sosok Li Dong, dan menemukan bahwa Li Dong telah memilih makanan, dan dia duduk untuk makan bersama rekan satu timnya. Mereka tidak menjadi depresi karena laporan negatif kali ini. Sebaliknya,
Mereka berbicara dengan keras satu persatu dan membuat tawa yang terdengar sangat keras dari waktu ke waktu. Tak tahu malu, Park Jong-sik juga melihat adegan ini dan mengutuk dalam bahasa Korea. Bab 1904. Kali ini Kongres Dunia Pengobatan Tradisional diadakan di Pusat Konvensi Kota Milan. Tema konferensi adalah pengobatan tradisional, pilihan kesehatan manusia. Ketika Lee Dong dan yang lainnya datang ke pusat konferensi, itu sudah penuh sesak. Selain delegasi yang berpartisipasi, ada media berita dari seluruh dunia. Pertemuan ini mendunia dan ditakdirkan untuk menarik perhatian seluruh dunia. Karena status kerajaan Huaxia di dunia sekarang semakin tinggi, posisi delegasi Huaxia juga relatif tinggi. Tidak butuh waktu lama untuk rapat dimulai. Isi konferensi ini adalah untuk mempromosikan kerjasama institusi medis tradisional di seluruh dunia melalui pertukaran timbal balik antara praktisi. Dua pemenang hadiah Nobel dalam bidang kedokteran berpidato, dan Lee Dong mendapat banyak manfaat. Kedokteran saling terkait. Lee Dong mengambil jurusan pengobatan Tiongkok, tetapi ia juga mahir dalam pengobatan Barat, sehingga ia dapat mempelajari nutrisi pengobatan Barat. Pertemuan pagi dengan cepat berakhir ketika Lee Dongzeng hendak memimpin tim pergi. Seorang pemuda berambut pirang berjalan ke arah mereka dengan cepat. "Siapa kepala Lee?" tanya pemuda itu. Dia fasih berbahasa Inggris. "Aku, Lee Dongdao. Tolong tunggu sebentar, Wakil Ketua Renault memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda." "Bagus." Lee Dong mengangguk dan setuju. "Terima kasih." Sekarang seseorang sedang mencarinya. Lee Dong kembali duduk di posisinya dan tidak pergi dengan tergesa-gesa. Melalui pengenalan dalam pamflet yang dibagikan hari ini, Lee Dong mengetahui bahwa Wakil Ketua Renault adalah salah satu anggota panitia penyelenggara dan memegang kekuasaan besar. Hanya saja, apa yang ingin dia lakukan dengan dirinya sendiri? Lee Dong berpikir dalam hatinya. Lee Dong dan yang lainnya tidak diizinkan menunggu terlalu lama. Seorang pria paruh baya dengan pelipis putih, tetapi seorang pria paruh baya yang sangat tampan, membawa sekelompok orang untuk berjalan ke sini dengan cepat. "Saya bertemu dengan Lee Dong tadi malam dan Hong Guang, yang sedang berkonflik, ada di antara mereka." Dari senyum tersembunyi di wajah Hong Guang, Lee Dong dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak baik. "Yang mana kepala Lee Dong?" Wakil Ketua Renault melangkah maju dan menatap Lee Dong dan bertanya. Dia tidak berjabat tangan, yang sangat kasar dalam acara-acara resmi. Jelas, dia sangat tidak puas dengan delegasi Huaxia. "Saya," jawab Lee Dong. Renault tahu bahwa pemuda di depannya adalah kepala delegasi Huaxia, yang membuatnya sangat marah. Bisakah dikatakan bahwa pemerintah Huaxia semakin membenci konferensi mereka? Kalau tidak, bagaimana bisa sekelompok orang seperti itu dikirim ke sini? Dan biarkan pria muda seperti itu menjadi kepala delegasi. "Ada apa? Kenapa kamu tidak menahan bawahanmu? Kami tidak melarang peserta keluar untuk bersantai, tetapi apakah kamu tidak tahu bahwa perjudian dilarang di Italia?" Renault bertanya langsung dengan marah. Bab 1905 itu Qian Hong, sebagai wakil kepalamu, bukankah dia seharusnya menjadi panutan? Kamu pergi untuk melihat surat kabar hari ini. Bagaimana cara wartawan itu menulis? Tahukah kamu, perilakumu membuat kami menjadi sebuah tradisi. Para peserta dan penyelenggara acara konferensi medis malu, ini tidak terlalu serius, kan? Lee Dong tersenyum dan berkata, "Kupikir hanya kita yang membuatnya bodoh." Meskipun pihak lain bertanya, Lee Dong tahu bahwa dia harus diam-diam disegarkan, kan? Jika Anda benar-benar berpikir bahwa perilaku seperti itu akan mempermalukan seluruh konferensi, di mana Anda ketika hal-hal baru saja terjadi tadi malam, mengapa tidak berdiri dan membantu kami sejak awal? Absurd. Anda harus tahu bahwa delegasi Huaxia juga anggota konferensi. Reputasi Anda akan rusak, dan reputasi kami juga akan rusak jika Anda seperti ini. Saya harus memikirkannya. Pada pertemuan di sore hari,
Saya mungkin mendukung pengusiran obat-obatan Tiongkok dari Uni Eropa, kata Rena marah. Saya mengerti. Li Dong mengangguk. Untuk menebus reputasi konferensi pengobatan tradisional, untuk menebus reputasi delegasi Huaxia kami, dan untuk menebus keputusan Anda, ada sesuatu yang saya ingin minta bantuan Ketua Rinol. Ada apa? Tanya Rena dengan kening berkerut. Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya sendiri bahwa hal semacam ini terjadi, seolah-olah pemimpin muda di depannya tidak terburu-buru sama sekali. Mungkinkah dia telah menemukan solusi? Ada apa? Tanya Rena. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Dia tidak suka berurusan dengan pemuda yang memiliki kesan buruk padanya ketika dia pertama kali bertemu. Karena dia tidak menghadapi kepanikan dan sanjungan dari pejabat Huaxia lainnya. Sebaliknya, mereka berurusan dengan diri mereka sendiri dengan postur dan status yang setara. Dia juga tidak suka senyum Li Dong. Senyum ini memberi orang perasaan bahwa semuanya terkendali. Rasa stabilitas ini harus menjadi keuntungan bagi kaum muda. Ini adalah kekurangan untuk menunjukkannya kepada seorang pria muda yang tidak ingin dia lihat. Namun, dia masih bertanya. Karena pihak lain adalah ketua delegasi yang berkunjung ke China atas nama China. Saya tidak peduli dengan sikapnya, tetapi saya perlu memperhatikan sikap negara yang semakin kuat. Kami ingin melakukan operasi pada wakil kepala Qian. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Operasi. Setelah mendengarkan kata-kata Li Dong, otak Renault langsung berlari dengan kecepatan tinggi. Operasi seperti apa? Operasi terapeutik. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, wakil kepala Qian mengalami koma. Ini memiliki pengaruh buruk pada reputasi konferensi pengobatan tradisional, dan itu memiliki efek yang sangat buruk pada citra delegasi kami. Kami ingin untuk mengobatinya sesegera mungkin. Bab 1906. Ini hak dan kebebasanmu, aku tidak berhak ikut campur, kata Renault dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar orang yang dapat datang ke konferensi ini adalah dokter, dan mereka juga memiliki kualifikasi medis. Mereka ingin melakukan operasi pada teman mereka, apakah mereka harus berhenti berselisih? Jika dia melakukannya, itu akan menjadi perselisihan politik antara kedua negara. Maksud saya, bisakah Anda menemukan stasiun TV untuk menyiarkan seluruh proses ke publik selama operasi bedah ini? Li Dong tersenyum dan berkata, mungkin Ketua Renault harus menyadari bahwa media dan surat kabar sekarang menyerang konferensi pengobatan tradisional dan delegasi Huaxia. Jika kita menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa kita mampu memecahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, apakah persepsi semua orang tentang kita akan berubah? Selain itu, dapatkah reputasi konferensi pengobatan tradisional dan delegasi medis Huaxia dipulihkan? Kami ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kami adalah dokter dan kami bukan badut di sirkus. Selain itu, Li Dong memiliki tujuan yang paling penting. Bukankah Oe berpikir bahwa pengobatan Tiongkok tidak berguna sekarang? Kemudian dia akan menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menyembuhkan Qian Hong, untuk menunjukkan kekuatan pengobatan Tiongkok. Dalam hal ini, bahkan jika orang-orang dengan motif tersembunyi ingin mengusir pengobatan Tiongkok, saya khawatir mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Sebab, selama pengobatan Tiongkok menunjukkan efek yang luar biasa, tidak ada alasan untuk mengusir pengobatan Tiongkok. Renault tercengang sejenak. Dia menyipitkan matanya dan menatap Li Dong. Setelah sekian lama, dia bertanya, anak muda, apakah Anda tahu penyakit apa wakil kepala Anda? Pengetahuan. Li Dong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pendarahan otak. Qian Hong memenangkan uang malam itu karena dia terlalu emosional dan tekanan darahnya meningkat. Pembuluh darah di tubuhnya tidak mampu menahan tekanan sebesar itu, menyebabkan pembuluh darah pecah dan darah masuk ke jaringan otak, menyebabkan kematian sel-sel otak. Ini adalah pendarahan otak. Pendarahan otak juga disebut pendarahan otak. Itu datang dengan sangat cepat, kondisinya sangat berbahaya,
dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Bahkan di negara maju barat, di mana teknologi medis sangat tinggi, tidak ada pengobatan yang efektif untuk pendarahan otak. Bab 1907. Anak muda, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Reynolds menatap langsung ke Li Dong dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan para dokter top di dunia tidak memiliki kemampuan untuk membangunkannya. Selanjutnya, hari ini kami juga mengundang para ahli top di bidang penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular untuk mendiagnosis dan mengobatinya, tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Wakil kepala Mukian berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun operasi dapat dilakukan, risikonya sangat tinggi. Jika operasi akan dilakukan, anggota keluarga pasien harus menyetujuinya. Alasan mengapa dia mengatakan ini pada Li Dong bukan untuk menghilangkan pikiran Li Dong. Dia hanya ingin mengkonfirmasi sikap Li Dong. Selama itu adalah orang normal, mereka tidak akan menemukan solusi bodoh seperti itu. Ya, Li Dong sedikit mengernyit. Ini berarti dia tidak terlalu percaya diri dengan penyakit ini. Kalau tidak bisa, katakan saja langsung, apa yang kamu pura-pura. Berdiri di belakang Reynolds, Hong Guang tampak menghina. Reputasinya sudah cukup bau, tidak perlu menuangkan air kotor ke dirimu sendiri, kan? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan gagal? Li Dong bertanya. Kalau begitu kamu coba, kenapa kamu ragu-ragu? Hong Guang mencibir. Coba, siapa yang takut pada siapa? Li Dong mengangguk. Sepertinya dia baru saja mengatakan ini setelah dipaksa oleh Hong Guangji. Pada saat ini, Zhou Hua berlari dengan cepat. Li Dong, jangan lakukan itu. Dia memandang Li Dong dan membujuk. Mari kita pikirkan masalah ini, mungkin akan ada solusi lain, karena masalah ini menempatkan diri Anda di dalamnya, itu tidak sepadan. Ini adalah kata-kata tulus Zhou Hua. Dia tahu persis apa yang dimaksud dengan pendarahan otak. Ini membutuhkan operasi untuk mengalirkan kemacetan di otak untuk pulih. Bab 1908. Sekali terjadi kecelakaan, pasien akan meninggal. Risikonya terlalu besar. Selain itu, dia tahu bahwa Li Dong memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi Li Dong tidak pandai dalam operasi otak. Tingkat kegagalan operasi semacam ini terlalu tinggi, dan Li Dong baru saja mengatakan bahwa itu akan disiarkan langsung ke publik oleh stasiun TV. Sukses adalah yang terbaik, tetapi jika dia gagal, Li Dong akan menemui jalan buntu. Dia tidak hanya akan jatuh ke tempat di mana dia tidak dapat dipulihkan, tetapi bahkan dengan pengobatan Tiongkok dia akan benar-benar habis. Untungnya, Qian Hong mengalami pendarahan otak dan berubah menjadi orang yang vegetatif, dan Li Dong, kepala kelompok, paling-paling hanya mengambil sedikit tanggung jawab untuk kepemimpinan yang tidak menguntungkan. Namun, jika gagal, Li Dong benar-benar berakhir. Jalannya dalam pengobatan akan benar-benar terputus. Inilah hasil yang tidak ingin dilihat Zhou Hua. Dalam pandangannya, Li Dong adalah seorang jenius medis yang langka di bidang pengobatan Tiongkok dalam 1 abad. Ini juga merupakan harapan mereka untuk kebangkitan pengobatan Tiongkok di benak para dokter Tiongkok kuno ini. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Li Dong sekarang, dan mereka tidak ingin melihat Li Dong mengambil risiko seperti itu. Apalagi sekarang di delegasi, hanya ada penatua Zhou Hua. Jika dia tidak dapat membujuk Li Dong hari ini, maka Tang Liren, Ketua Ma, dan Menteri Liang pasti akan bertanggung jawab. Zhou Hua tahu betul bahwa di mata generasi yang lebih tua, 1000 Qian Hong tidak sepenting Li Dong saja. Melihat Zhou Hua membuka untuk membujuk, Tang Yu dan yang lainnya mengikutinya. Ya, Komandan, mari kita pikirkan metode lain. Metode ini adalah pedang bermata dua dan memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga mudah untuk melukai diri kita sendiri. Kepala, akankah kita bertemu lagi untuk belajar? Kepala, kita harus memilih. Reynolds memandang Zhou Hua dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya temanmu tidak setuju dengan metode ini. Tidak, kamu tidak benar.
Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, mereka bukan rekan saya, tetapi bawahan saya. Saya adalah kepala delegasi ini. Di tim ini, hanya saya yang berhak memutuskan. Renault tersenyum dan memandang Hong Guang di sebelahnya. Sekretaris Jenderal Hong, apa pendapat Anda tentang ini? Hong Guang merenung sejenak. Bab 1909. Ketua Renault, saya pikir mereka harus diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Hong Guang tampak serius. Jika wakil kepala Kian dapat disembuhkan di depan orang-orang, tekanan yang kita hadapi dan berita negatif akan dengan mudah diselesaikan. Dan mereka juga bisa mendapatkan kehormatan yang layak untuk seorang dokter. Saya tahu bahwa delegasi negara lain tidak terlalu ramah kepada mereka. Selain itu, pengobatan Tiongkok selalu kekurangan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa pengobatan Tiongkok berguna. Saya berharap Ketua Renault dapat memberinya kesempatan. Saya percaya bahwa pejabat senior pemerintah China akan sangat berterima kasih kepada Ketua Renault jika mereka mengetahui hal ini. Kata-kata ini dipertimbangkan dengan cermat olehnya. Jika Li Dong gagal, itu tidak akan berpengaruh padanya, sebaliknya, dia masih senang melihatnya. Tetapi jika Li Dong berhasil, pengobatan Tiongkok tidak perlu dikeluarkan dari Uni Eropa, ia juga memiliki kredit. Bagaimanapun, dia membujuk Ketua Renault untuk memberikan kesempatan seperti itu. Renault berpikir sejenak dan mengangguk. Tatapannya jatuh pada Li Dong lagi, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Kepala Li, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ya, saya yakin. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, aku setuju. Rena mengangguk. Anda membuat janji waktu yang baik, dan saya akan menyapa stasiun TV. Alasan mengapa dia setuju justru karena ucapan Hong Guang. Untuk memenangkan rasa terima kasih dari pemerintah senior Tiongkok, ini sulit untuk dibeli. Sekarang status kerajaan Huaxia di dunia semakin tinggi, dan dia sangat senang menjalin ikatan yang baik. Terima kasih banyak, Ketua Renault. Li Dong tersenyum. Ini yang harus saya lakukan. Renault juga tertawa. Jika kamu yakin, kamu bisa pergi dan bersiap. Oke, mari kita buat pengaturan sekarang. Li Dong mengangguk. Bab 1910. Kemudian, Li Dong pergi bersama anggota delegasi. Ketika Li Dong berjalan pergi, Renault melihat ke punggungnya dan dengan rasa ingin tahu berkata, Sekretaris Jenderal Hong, orang macam apa ini? Tuan Ketua, Anda harus memiliki pemahaman tentang kondisi nasional China. Ini adalah anak manja yang dibawa ke posisi yang bukan miliknya. Hong Guang berpikir sejenak dan menjawab dengan hormat. Itu dia. Rena mengangguk. Jadi, apakah keputusannya barusan valid? Tentu saja berhasil. Hong Guang mengangguk setuju. Dia adalah kepala delegasi. Ini tertulis di surat yang kami terima. Kami harus bekerja sama secara aktif dengan permintaannya. Renault tiba-tiba memandang Hong Guang, menatapnya dengan sedikit bingung, dan bertanya. Sekretaris Jenderal Hong, Anda adalah rekan senegaranya, mengapa Anda tidak menghentikannya? Sebaliknya, Anda sepertinya ingin dia melakukannya. Mendengar ini, senyum di wajah Hong Guang langsung mengeras. Dia dengan cepat berkata, saya pikir anak muda yang sombong dan arogan harus dihukum. Memang itu. Renault tertawa, menepuk bahu Hong Guang, lalu berbalik dan pergi. Dari sudut yang tidak bisa dilihat Hong Guang, kekaguman di wajah Renault berubah menjadi penghinaan. Orang-orang Cina yang malang. Dalam pandangannya, kekuatan suatu negara tergantung pada persatuan di antara sesamanya. Tidak peduli seberapa besar keluhan pribadi, ketika menghadapi negara asing, kita harus bersatu sehingga kita dapat mengerahkan kekuatan terbesar kita. Orang-orang seperti Hong Guang sama sekali tidak peduli dengan kepentingan bangsa atau kehormatan negara, tentu saja hal ini dibenci oleh Renault. Hong Guang tidak tahu apa yang dipikirkan Renault. Dia hanya menatap punggung Li Dong dari kejauhan dan memarahi dengan keras. Bodoh.
Setelah memarahi dua kata ini, dia menemukan bahwa frustrasi di hatinya telah banyak hilang. Bab 1911. Kembali ke hotel. Semua orang datang ke kamar Li Dong. Di tempat konferensi sebelumnya, tidak ada yang pecah, bahkan jika mereka tidak puas dengan Li Dong, mereka semua menanggungnya. Karena Li Dong adalah pemimpin tim. Mereka adalah anggota delegasi dan harus menjaga identitas Li Dong. Namun, sekarang kembali ke hotel, tanpa orang luar, ketidakpuasan semua orang dengan keputusan Li Dong pecah. Kepala, keputusanmu benar-benar terlalu tergesa-gesa, bagaimana jika gagal? Ya, semua orang adalah dokter, dan mereka semua tahu betapa sulitnya jenis operasi ini untuk pendarahan otak. Kepala sekolah, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan sekarang saya bersandar pada yang lama dan menjual yang lama di depan Anda. Keputusan Anda benar-benar terlalu kasar. Jika Anda gagal, konsekuensinya benar-benar terlalu serius. Mereka yang berbicara termasuk perwakilan pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat. Apalagi mereka semua adalah figur dengan status di bidang medis dalam negeri, sekarang mau tidak mau mereka mengungkapkan ketidakpuasan batin mereka. Sejujurnya, benar-benar tidak layak untuk menempatkan diri Anda untuk Qian Hong. Zhou Xing, yang belum pernah berbicara sebelumnya, mau tidak mau berbicara. Zhou Hua tidak membujuk Li Dong. Sebagai gantinya, dia langsung berlari ke kamarnya dan menemukan ponsel yang biasanya tidak dia bawa sama sekali. Dia datang ke Li Dong dengan ponselnya dan mengancam. Li Dong, jika Anda tidak berubah pikiran, saya akan memanggil penjaga pintu kami dan memintanya untuk memberitahu Tuan Tang Liren dan Presiden Ma yang lama. Jika Anda tidak mendengarkan saya, Anda harus mendengarkan mereka, kan? Tanda tanya. Li Dong memandang orang-orang ini sambil tersenyum, merasa sedikit tergerak hatinya. Orang-orang ini, bukan karena mereka tidak mendukung diri mereka sendiri, tetapi mereka khawatir bahwa mereka akan dihukum berat karena membuat keputusan seperti itu. Bahkan jika operasi kali ini gagal, reputasi yang akhirnya dia bangun benar-benar hancur. Tidak hanya itu, pengobatan Tiongkok juga akan mengalami pukulan besar. Bab 1912. Profesi seorang dokter memiliki kekhasan tersendiri, kegagalan diperbolehkan, tetapi tidak dapat diketahui dengan baik. Tidak ada pasien yang berani membuat lelucon tentang keselamatan hidupnya. Yah, dokter. Zhou, jangan bersemangat dan dengarkan penjelasan saya. Li Dong buru-buru melangkah maju untuk memblokirnya. Jika dia benar-benar menelepon Zhou Lin pasti akan memberitahu Tang Liren dan Ketua Ma. Mereka pasti akan menghalangi diri mereka sendiri. Pada saat itu, semakin banyak orang akan tahu, dan akan semakin banyak penolakan terhadap implementasi rencana mereka. Oke, kamu jelaskan padaku, kamu memberi semua orang penjelasan. Zhou Hua memegang telepon dan berkata dengan suara yang dalam. Dia juga tahu bahwa Li Dong bukanlah orang yang gegabah. Tapi hari ini, mengapa anak ini memakan metode radikal Hong Guang? Jika aku bilang aku bisa menyembuhkan Qian Hong, tidakkah kamu percaya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Harus. Mendengar ini, Zhou Hua tiba-tiba mengerutkan kening. Li Dong, kamu tidak bisa bercanda tentang hal semacam ini. Kamu bahkan tidak melihat pasiennya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu bisa menyembuhkannya? Ya, Komandan, ini adalah masalah dunia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia bisa disembuhkan. Kepala, kamu harus memberi semua orang beberapa bukti. Kami benar-benar tidak percaya ketika kamu mengatakan itu. Bukannya kamu tidak percaya pada kemampuanmu, tapi itu luar biasa. Apakah kamu pikir aku akan bercanda tentang hal semacam ini? Li Dong tampak serius dan tulus. Saya yakin tentang masalah ini sebelum saya berani mengatakan itu. Saya tahu bahwa semua orang khawatir tentang saya, tetapi saya meminta semua orang untuk mempercayai saya sekali. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Melihat kepercayaan diri Li Dong, semua orang berhenti berbicara.
Apakah kamu benar-benar yakin? Zhou Hua bertanya dengan suara yang dalam. Setidaknya 80% atau lebih. Li Dong yakin. Oke, kalau begitu aku mendukungmu. Bab 1913. Zhou Hua tidak lagi ragu-ragu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan Qian Hong, ini adalah kesempatan besar bagi Anda dan praktisi pengobatan Tiongkok. Karena kamu 80% yakin, lepaskan dan lakukan. Dia tahu betul apa artinya setelah Li Dong berhasil. Itu berarti Li Dong akan mendapatkan reputasi besar, dan pengobatan Tiongkok juga akan menunjukkan perannya yang besar di dunia. Selama pengobatan Tiongkok terbukti efektif, maka UE tidak memiliki alasan untuk mengusirnya dari Eropa. Saya juga mendukung pemimpin tim. Aku juga mendukung. Melihat bahwa setiap orang memilih untuk percaya dan mendukung diri mereka sendiri, Li Dong sangat tersentuh. Dia memandang semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih atas dukungan Anda, saya pasti akan memenuhi harapan." Pada waktu bersamaan, terkunci. Dia menamparnya dengan keras di atas meja. Diiringi suara ketukan meja, suara marah juga terdengar. Memainkan piano, benar-benar bermain piano, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Tidakkah menurutmu kami tidak cukup malu? Di kantor besar, Hong Guang sedang minum teh dengan santai di sofa di seberangnya. Dia menyesap teh, meletakkan cangkirnya. Lao Lin, jangan marah juga. Ini bukan keputusan yang kamu buat, jadi mengapa repot-repot? Di seberang Hong Guang, seorang pria paruh baya dengan wajah karakter Cina marah. Pria paruh baya ini bernama Lin Guosheng, Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Pengobatan Tiongkok dan pemimpin organisasi ini. Dia menamparkan meja sekarang dan tampak marah, tentu saja dia mendengar tentang operasi Li Dong pada Qian Hong. Bukankah aku yang membuat keputusan? Lin Guosheng berkata dengan marah. Duduk di posisi ini, saya memikul tanggung jawab untuk mempromosikan dan mempromosikan pengobatan Tiongkok. Siapapun yang mencoba mengganggu adalah musuh saya. Bab 1914. Meskipun Aliansi Pengobatan Tiongkok bukanlah organisasi resmi, Lin Guosheng adalah pemimpin yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, ia tidak hanya pemimpin organisasi ini, tetapi juga memiliki latar belakang resmi tingkat tertentu. Keberhasilan atau kegagalan rencana Li Dong terkait dengan masa depan dan takdirnya, dan tidak heran dia akan marah. Oh, aku juga membujuknya saat itu. Sayang sekali meskipun ketua tim ini tidak terlalu tua, dia memiliki temperamen yang baik. Pada akhirnya, kami gagal berkomunikasi dengan sukses. Hong Guang menghela nafas dengan ekspresi penyesalan. Tapi nyatanya, dia bahagia di dalam hatinya. Bagaimana bisa Ketua Renault setuju? Apakah dia tidak tahu konsekuensi dari melakukan ini? Lin Guosheng tampak bingung. Dia benar-benar tidak mengerti poin ini. Pemimpin delegasi kecil itu berinisiatif mengajukan permintaan ini kepada Ketua Renault. Jika Renault tidak setuju, itu berarti dia tidak mendukung kesempatan delegasi Huaxia untuk memulihkan reputasinya. Hong Guang berpura-pura tidak berdaya. Tanya saja, jika kita mengubahnya, kita akan setuju. Lin Guosheng mengerutkan kening. Dia meraih telepon di atas meja secara langsung. Pergi, bawakan aku kepala delegasi Tiongkok, Li. Masalah ini benar-benar terlalu buruk. Dia harus menanyakan masalah ini dengan jelas di depan kepala Li. Jika memungkinkan, akan lebih baik bagi kepala Li untuk menghilangkan ide ini. Pemimpin, saya bisa melaporkan masalah ini kepada Anda terlebih dahulu. Saya sedikit lebih ringan dan saya tidak bisa menjadi tuannya. Anda bisa mengurusnya. Saya akan keluar dan sibuk dulu. Hong Guang melirik Lin Guosheng dan bangkit dari sofa. Tentu saja dia tidak bisa tinggal di sini, jika tidak, ketika Li Dong tiba, bukankah itu membuktikan bahwa dia membuat laporan di belakangnya? Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai dengan pemahamannya tentang Lin Guosheng, Li Dong pasti akan dimintai pertanggungjawaban.
Lin Guosheng mengangguk, lalu duduk di kursi, menunggu kedatangan kepala Li. Sekitar setengah jam kemudian, Li Dong ada di sini. Di bawah kepemimpinan sekretaris, Li Dong datang ke pintu kantor Lin Guosheng. Bum bum bum, Li Dong mengetuk pintu kantor. Silakan masuk. Bab 1915. Di dalam ruangan, suara keras dan berat seorang pria datang. Li Dong mendorong pintu dan masuk dan bertanya sambil tersenyum. Sekretaris, apakah Anda mencari saya? Ketika Lin Guosheng melihat Li Dong, dia benar-benar tersesat untuk sesaat. Meskipun dia sudah tahu bahwa kepala delegasi adalah seorang pemuda, dia juga mengetahuinya melalui banyak saluran. Namun, dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu mudah. Paling-paling, dia baru berusia 20-an. Dan, dia terlihat sangat tampan dan cerah. Layaknya seorang mahasiswa yang baru saja lulus kuliah. Sekretaris, apakah Anda mencari saya? Li Dong bertanya lagi. Alisnya sedikit mengernyit. Apakah sekretaris jenderal ini sakit? Kalau tidak, apa yang selalu dia lihat pada dirinya sendiri? Duduk. Lin Guosheng kembali sadar dan menunjuk ke kursi di depannya. Terima kasih. Li Dong berterima kasih padanya, dan kemudian duduk di depan Lin Guosheng. Perilakunya terlihat murah hati. Hal ini menyebabkan Lin Guosheng memiliki sedikit kasih sayang untuk Li Dong di dalam hatinya. Meskipun terlihat muda, dia sangat bijaksana dan canggih dalam berurusan dengan orang-orang. Yang jelas, usia mental pihak lain jauh lebih besar dari usia sebenarnya. Lin Guosheng melihat Li Dong tidak berbicara, dan Li Dong tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Mereka berdua duduk berhadap-hadapan seperti ini, dan suasananya tampak sedikit bermartabat. Setelah waktu yang lama, Lin Guosheng akhirnya berbicara. Kepala Li, saya dengar Anda akan mengoperasi wakil kepala Qian. Ya. Li Dong mengangguk. Bab 1916. Apakah Anda akan mengundang stasiun TV untuk datang untuk operasi langsung? Lin Guosheng bertanya lagi. Ya. Li Dong mengangguk lagi. Mendengar ini, kemarahan Lin Guosheng tiba-tiba muncul. Dia menatap langsung ke Li Dong dan bertanya dengan dingin, lalu seberapa yakin kamu? Li Dong berpikir sejenak, tersenyum dan berkata, 80%. Lin Guosheng tercengang. Jawaban ini, sama seperti ketika dia melihat Li Dong barusan, sangat mengejutkannya. Dia sangat menyadari betapa buruknya Qian Hong sekarang. Perdarahan otak, ini adalah masalah di seluruh dunia. Banyak dokter top di dunia telah mendiagnosisnya sebelumnya. Meskipun dapat dioperasi, peluang keberhasilannya terlalu rendah. Dan sekarang, Li Dong benar-benar mengatakan dia yakin 80%. Apakah kamu bercanda? Apa katamu? Lin Guosheng mengira dia salah dengar. Aku berkata, aku yakin 80%. Li Dong tersenyum. Tentu saja. Li Dong mengangguk setuju. Sangat percaya diri. Lin Guosheng mengerutkan kening lagi. Karena jawaban Li Dong terlalu sembrono, ini membuat kesan baiknya tentang Li Dong hilang sama sekali. Aku tidak ingin berbohong padamu. Li Dong merentangkan tangannya. Jika seseorang bertanya kepada saya hanya akan memberitahu mereka bahwa saya hanya 40-50% yakin. Mengapa? Lin Guosheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena beberapa orang ingin melihat saya mempermalukan diri mereka sendiri. Beberapa ingin melihat delegasi Huaxia kami membodohi diri mereka sendiri, dan beberapa orang ingin melihat Menteri Liang yang mengangkat saya ke posisi kepala resimen. Li Dong tersenyum dan berkata, Bab 1917. Jika saya mengatakan bahwa saya memiliki 80% dari saya akan menakut-nakuti mereka, dan bahwa mereka yakin 40-50%. Apakah mereka akan secara aktif bekerja sama dengan rencana saya? Lin Guosheng tertawa dan bertanya, bagaimana saya tahu jika Anda berbohong kepada saya? Mengapa saya harus mempercayai Anda? Aku tidak berharap mendapatkan kepercayaanmu saat pertama kali bertemu. Li Dong tersenyum.
Kemudian, di depan Lin Guosheng, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Menteri Liang, saya di sini di Sekretaris Jenderal Lin sekarang. Li Dong tersenyum. Kemudian, dia menyerahkan telepon ke Lin Guosheng. Menteri Liang. Lin Guosheng buru-buru duduk tegak, mengambil telepon, tampak hormat. Halo, Menteri Liang, saya Lin Guosheng. Guosheng, kita harus memberi orang muda lebih banyak kesempatan, kata Liang Qian dengan suara yang dalam. Ya, saya mengerti. Lin Guosheng harus hormat. Alasan mengapa dia bisa duduk di posisi ini adalah karena Liang Qian mempromosikannya. Liang Qian adalah kepala Kementerian Kesehatan dan selalu ingin merevitalisasi pengobatan Tiongkok. Lin Guosheng juga memiliki cita-cita yang sama, dan dia juga orang yang praktis. Setelah menutup telepon, tatapannya pada Li Dong benar-benar berubah. Untuk dapat menggerakkan Menteri Liang untuk secara pribadi mengucapkan kata-kata itu sekarang, apa asal-usul Li Dong ini? Apakah karena hal-hal yang dia lakukan di negara ini, atau karena apa hubungannya dengan Menteri Liang? Jika tidak masalah, dia adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Lagi pula, bahkan jika bawahan mampu, sulit bagi mereka untuk mendapatkan dukungan kuat dari atasan mereka, bukan? Apakah Menteri Liang tidak tahu apa artinya gagal? Karena Menteri Liang berkata begitu, Kepala Li, biarkan saja dan lakukan. Bab 1918. Lin Guosheng berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kamu butuh bantuan, bicara saja. Dia berasal dari Liang Qian, dan para pemimpin telah berbicara. Tentu saja, dia tidak akan keberatan lagi, dan hanya akan berdiri di sisi yang sama dengan Li Dong. Terima kasih Sekjen. Li Dong tersenyum. Pada saat yang sama, dia menjangkau Lin Guosheng. Kemudian, tangan keduanya dipegang erat. Di bawah dorongan dari orang yang peduli, berita tentang operasi Li Dong di Qianhong segera sampai ke telinga para delegasi dari semua negara. Apalagi yang paling dinanti adalah dia malah membiarkan stasiun TV itu menyiarkan secara langsung. Bukankah ini mencari kematian sendirian? Semua orang senang dan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus ini. Karena tidak ada yang mengira bahwa Li Dong akan berhasil dalam operasi tersebut. Pada saat ini, di kantornya, Hong Guang melaporkan apa yang terjadi di sini kepada Wakil Menteri Huang Qiang. Wakil Menteri Huang di sana merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan dingin. Oke, biarkan dia melempar dengan keras, dia bertanggung jawab atas kematian, kamu bertanggung jawab untuk mengubur. Setelah semua persiapan, waktu bagi Li Dong untuk melakukan operasi pada Qianhong akhirnya tiba. Hal ini, setelah fermentasi, telah menyebar ke seluruh dunia saat ini. Bagi semua pihak, ini akan menjadi subversi dan acara akbar. Anda tahu, proses operasi seorang dokter penuh dengan privasi dan kemandirian. Umumnya, itu tidak akan terlihat di depan umum. Tentu saja, ada juga beberapa prosedur pembedahan yang direkam oleh kamera. Namun, sebagian besar digunakan untuk penelitian dan pengajaran medis oleh siswa sekolah kedokteran. Sekarang, proses pengobatan Li Dong terhadap Qianhong disiarkan langsung di TV. Ini adalah pertama kalinya untuk semua orang. Dia yang pertama sebagai dokter, bersedia membeberkan proses pengobatannya ke publik. Anda tahu, ini bukan pertunjukan. Ini juga bukan pertunjukan. Ini adalah obat yang sebenarnya. Bab 1919. Semua orang tahu bahwa jika operasi ini gagal, maka dokter ini akan hancur total. Bahkan dengan timnya, mereka harus mengikuti nasib buruk. Selain itu, bahkan citra Huaxia akan terpengaruh, dan pengobatan Tiongkok akan menjadi tikus yang diteriaki dan dipukuli semua orang. Risikonya cukup ekstrim. Kali ini, stasiun TV untuk operasi langsung adalah stasiun TV Italia Rai. Stasiun TV mengirim pembawa acara utama untuk menyelenggarakan siaran langsung ini secara langsung. Tuan rumah bernama Anthony, dan dia memiliki basis penggemar yang besar di Italia.
Memiliki dia siaran langsung dapat memainkan peran yang lebih besar. Secara umum, surat kabar dan majalah medis dan saluran TV medis tidak ditonton oleh banyak orang. Namun, kali ini Anthony memiliki intuisi yang kuat, siaran langsung kali ini pasti akan melebihi efek yang diharapkan. Awalnya, stasiun TV akan membiarkan pembawa acara pemula datang. Tetapi setelah Anthony mengetahui hal ini, dia segera mematikan pekerjaan lain dan secara pribadi mengambil alih tugas yang tidak dapat dijelaskan ini bagi banyak orang. Karena dia tahu betul bahwa kali ini, itu adalah kesempatan langka. Status huaxia di dunia semakin tinggi, dan ini tentang pengobatan tradisional Cina huaxia, ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Setelah Anthony memeriksa peralatan, siaran langsung dimulai. Halo, teman-teman audiens yang terkasih, nama saya Anthony. Kamu pasti sangat penasaran dengan lingkunganku, kan? Ya, aku tidak berada di ruang siaran langsung stasiun TV. Konten yang aku host hari ini bukan yang kamu tonton setiap malam. Saya berada di rumah sakit Niguarda di Milan. Anda pasti berpikir bahwa saya memperkenalkan Anda pada operasi medis. Tidak, jangan ragu. Meskipun saya mengenakan jas putih, saya adalah tuan rumah dan saya bukan seorang dokter. Oleh karena itu, protagonis dari operasi hari ini bukanlah saya, tetapi seorang dokter bernama Li Dong dari Tiongkok. Segera setelah itu, ia mulai memperkenalkan secara rinci alasan operasi tersebut. Termasuk perjudian Qian Hong, dan setelah memenangkan uang, dia sangat bersemangat sehingga dia pingsan karena pendarahan otak. Kemudian, dia mulai memuji Li Dong. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Dr. Li Dong dari China. Setelah kejadian ini, reputasi delegasi huaxia rusak parah, dan kepala muda mereka, terlepas dari pelecehan dan keraguan semua orang, memutuskan untuk berdiri dan menyelamatkan teman-temannya. Apalagi, dia bersedia mengumumkan semua ini kepada dunia. Bab 1920. Bagaimana? Dari sudut pandang ini, Dr. Li Dong itu benar-benar orang yang sangat pemberani. Saya sangat mengagumi keberaniannya. Namun, saya memiliki keraguan tentang kebenaran pendekatannya. Sekarang, mari kita wawancarai dokter muda huaxia ini, Dr. Li. Oh, Dr. Li sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk menerima wawancara saya. Anthony tersenyum canggung di depan kamera. Karena semua orang dapat melihat bahwa ketika dia mengejar untuk memberikan mikrofon, dokter muda huaxia tidak menanggapinya, tetapi sibuk dengan urusannya sendiri. Adegan seperti itu, di mata orang Eropa yang membuka rumah, tidak menganggapnya sangat kasar. Sebaliknya, dia merasa bahwa dokter muda huaxia itu sangat berkarakter. Rumah sakit Milan Niguarda adalah salah satu rumah sakit terkenal di Milan. Rumah sakit ini dapat masuk dalam peringkat 100 besar di dunia, dan kekuatannya sangat kuat. Apalagi dekorasi di sini juga sangat mewah dan mencakup area yang sangat luas. Pada saat ini, bangsal sudah penuh dengan orang. Koridor juga penuh dengan orang. Bahkan di lobi di lantai pertama dan di kompleks rumah sakit, ada banyak penonton yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang dari panitia penyelenggara datang, begitu pula perwakilan dari berbagai negara. Ada juga banyak turis dan orang yang telah mendengar angin. Kantor polisi di kota Milan harus mengalokasikan pasukan polisi untuk menjaga ketertiban. Ini rumah sakit. Jika ada yang tidak beres, mereka tidak akan bisa menjelaskannya ke rumah sakit. Renault berdiri di sudut bangsal dan bertanya kepada Hong Guang di sebelahnya dengan suara rendah. Bagaimana situasi Qian Hong sekarang? Rumah sakit memeriksanya lagi pagi ini dan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk sembuh, dan indikator berbagai fungsi fisik tidak terlalu baik. Hong Guang tersenyum kecil. Tampaknya Qian Hong tidak bisa bangun, semakin bahagia dia. Meskipun mereka dulu berteman, dan dia masih mendapat banyak manfaat dari tangan Qian Hong. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak ingin Qian Hong menjadi lebih baik. Karena itu,
keuntungan yang bisa dia dapatkan akan semakin besar. Benarkah? Kalau begitu aku hanya bisa mendoakan semoga dia beruntung. Reynolds tampak serius dan otentik. Ini akan hancur. Lebih dari beberapa, jika Li Dong merawat pasien sampai mati di depan audiensi di seluruh dunia, di mana pasien akan berani datang kepadanya untuk perawatan di masa depan? Siapa yang akan mencari pengobatan Cina lagi? Apakah seorang dokter yang tidak memiliki pasien datang menemui Anda, atau seorang dokter? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.